bahwa seorang pengusaha itu yang nomor satu, yang penting produknya harus berkualitas. Kemudian kualitas dari segi kemasan, kualitas dari segi legalitas. Legalitas yang komplit ini akan menjangkau pangsa pasar yang lebih luas. Kemudian setelah pangsa pasar yang lebih luas, ini harus dipertimbangkan untuk kuantitas. Jangan berhenti sampai di satu titik, luruskan niat, kuatkan niat, kendala pasti ada. Tapi pasti insya Allah pasti ada jalan keluar. Selamat siang, nama saya Dwi Karti Handayani, biasa dipanggil Hani. Saya memproduksi minuman botanikal, teh, bumbu-bumbu, juga cookies di bawah bendera CV Senterindo Kurnia Tritama. Saya sekaligus sebagai founder dari Ten Bagus dan Ten Ayu. Domisili usaha di Hulu, RT 03, Trimulya Jetes Bantul, tepatnya di Jalan Imogiri Timur, KM 12 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berawal dari ketertarikan saya terhadap produk Wedang Uwuh. Dari segi penamaannya produk Wedang Uwuh ya, Wedang Uwuh konotasinya seperti sampah, tapi jangan salah, sampah yang ini sampah-sampah yang bermanfaat. Yang pertama ada daun cengkeh, ada daun kayu manis, ada daun pala, ada jahe sebagai komposisi utama, kemudian ada yang sebagai pewarna alami yaitu kayu secang. Dari semua gabungan itu terciptalah rasa, ketika diseduh tercipta rasa yang unik, yang menyehatkan, yang akhirnya dikenal sebagai minuman kesehatan. Ini untuk Wedang Uwuh, dan dalam perjalanannya Wedang Uwuh itu juga diakui sebagai warisan budaya tak benda, dan itu penetapannya sudah diakui oleh Kemendikbud dan penetapannya sudah diterima, sertifikat diterima oleh Marsudalem Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 selaku Gubernur DIY. Usaha ini saya mulai ketika saya ada keinginan yang sangat kuat untuk menjadi seorang wirausaha. Dulunya saya berkantor di salah satu perusahaan swasta di bidang perbukitan selama kurang lebih 15 tahun, dan saya pikir sudah saatnya untuk mengabdi kepada keluarga. Sehingga saya memutuskan untuk berwirausaha. Saya resign dari kantor itu 2010. Butuh waktu 5 tahun untuk mendirikan usaha ini di tahun 2015. Background pendidikan saya sendiri, saya di bidang pertanian, agronomi, sehingga moga-moga mendukung apa yang saya kerjakan sekarang. Bidang-bidang pertanian mulai dari hulu sampai ke hilir, mulai dari pembibitan, penanaman, kemudian penanganan pasca panen, sampai dengan pengolahan bahan baku, menjadi bahan baku. Nah, kebetulan sekali background pekerjaan saya dulu juga mendukung kegiatan yang sekarang di bidang marketing, kemudian pendidikan lanjutan saya juga di bidang pemasaran, magister pemasaran, sehingga moga-moga semuanya akhirnya saling mendukung untuk bisa mengembangkan usaha ini. Kenapa Wedang Uwuh ya? Karena tadi dari awal dulu saya sudah mengenal ini produk khas dari DIY, khususnya di Bantul. Saya belum tahu tentang ternyata wedang ini sebagai warisan budaya tak benda. Hanya saya melihat ini ada keunikan, kemudian rasanya saya juga cocok. Hampir tiap hari saya mengkonsumsi itu, dan itu membuat saya daya tahan lebih kuat, kemudian tidak mudah terserang flu, batuk dan sebagainya. Masuk angin juga bablas dengan produk-produk ini, sehingga ketertarikan saya itu manfaat itu. Kemudian ini sebagai minuman khas. Saya pernah ada ketertarikan dengan makanan khas di Jogja, bakpia ya ini, dan saya juga pernah mengembangkan usaha di bidang ini, dan
ini next akan kita mulai lagi karena yang bakpia ini sempat vakum dalam beberapa waktu yang lama, sehingga saya memang fokus kemarin di Wetangguh, khususnya di Den Bagus. Kalau Den Ayu ini memang pengembangan tidak hanya produk Wetangguh saja, tapi ada aneka macam produk herbal ya, ada teh eukaliptus, ada telang, ada rosella, ada jahe merah dan sebagainya. Kalau yang di Wetangguh, Den Bagus memang khusus di Wetangguh, sehingga co-brandingnya dengan Pemprov DIY itu yang Den Bagus itu pakai Jogja Tradition, sementara co-branding untuk yang Den Ayu itu memakai Jogja Mark. Kenapa memilih Den Bagus ya? Karena saya ingin punya mimpi ya bahwa produk saya itu bagus secara kualitas, bagus secara kemasan, secara legalitas, kemudian bagus secara kuantitas. Ketika bisnis berkembang, pemasaran berkembang, semuanya bagus, kapasitasnya juga bagus. Mimpi saya dulu ingin punya perusahaan makanan dan minuman halal berstandar internasional yang berkearifan lokal dengan memberdayakan perempuan. Nah, itu saya rasa ada di produk ini yang tentang berkearifan lokal, dan bulan tentang pemberdayaan perempuan hampir 90 sekian persen SDM saya perempuan, bahkan supplier kami pun dominan ibu-ibu ya, sehingga moga-moga ini memang tujuannya untuk memberi nilai plus, memberi bukan sekedar pekerjaan sampingan tapi pekerjaan utama bagi ibu-ibu untuk bisa membantu perekonomian keluarga. Untuk jumlah karyawan kita naik turun ya Mas, karena memang ketika kita mendapatkan partner distributor eksklusif yang pertama di tahun 2001, justru di saat pandemi usaha lain mungkin banyak yang mengalami penurunan. Alhamdulillah kami dapat eksklusif distributor. Dari kondisi SDM kami hanya 15 waktu itu, sempat naik sampai dengan 33 itu kebanyakan perempuan satu, kemudian mereka komitmen bekerja sampai lembur, sampai 2 shift di sini, luar biasa kondisi itu. Kondisi sekarang ada 21 total SDM ya. Khususnya untuk produk Wetangguh di saat pandemi itu semua pengusaha, tidak hanya di usaha kami, semua naik drastis, tajam, signifikan. Kita tidak mau bicara bahwa justru di saat ada musibah, ada pandemi, justru kita mendapat berkah di samping itu. Tapi waktu itu signifikan. Tapi kondisi ini tidak bertahan lama, hanya 2 maksimal 3 bulan, habis itu landai lagi. Mungkin kesadaran masyarakat untuk menjaga dengan minuman kesehatan sudah mulai kurang ya, atau mungkin kondisi ekonomi juga kan, ketika pandemi secara umum kondisi ekonomi juga nggak terlalu baik, sehingga konsumsinya juga makin turun drastis lagi, kembali ke posisi semula, bahkan ke bawah lagi. Tapi alhamdulillah saat itu kita dapat mitra itu sehingga relatif stabil, dan itu omset tertinggi selama berdiri dari tahun 2015 hingga 2021 itu. Alhamdulillah, saya syukuri sekali. 1 bulan omsetnya 450 jutaan dengan kondisi standar 40-an juta waktu itu ya, apalagi pandemi mungkin langsung jelek kan di awal. Kami dapat omset sekian, sehingga kami memutuskan ya oke, untuk eksklusif distributor. Ya, bicara tentang varian, kalau untuk Den Bagus kan kita dulu ansih hanya di Wetangguh ya, Wetangguh original, Wetangguh Tipex dan celup, kemudian Wetangguh yang instan atau serbuk. Kalau Den Ayu ini pengembangan dari banyak macam ragam minuman botanikal. Ada telang mungkin di kalangan anak-anak muda lebih familiar ya, untuk menjaga kesehatan mata dan sebagainya. Kemudian ada empon-empon itu ketika pandemi, waduh luar biasa. Teman-teman di sini menyebut jahe corona ini ya, tapi kami menyebut sesuai dengan nama aslinya, empon-empon. Dan ada mengkudu juga fungsinya juga luar biasa waktu itu. Teman-teman ini bisa browsing ya manfaat masing-masing, karena izin kami
MD nih, minuman dalam negeri, makanan dalam negeri, bukan dalam bentuk obat tradisional, sehingga mohon maaf kita kadang membatasi banget untuk penyebutan masalah manfaat dari masing-masing itu. Nah, untuk variannya sendiri semakin berkembang pesat, banyak, bahkan untuk yang Denayu, BPOM, Denayu yang sama Denbagus ini kan kita sudah izin edarnya sudah BPOM ya, hampir 50 varian. 50 varian minuman, dan itu bermacam merek memang, jadi tidak apa ya, tidak sebanyak itu, tapi misalnya wedang woh original sendiri ada di 3 merek misalnya seperti itu, kemudian wedang woh celup ada di 4 merek misalnya seperti itu. Sebenarnya target market kami kalau jamu itu sudah cukup dikenal sampai adik-adik mulai 5 tahun lah ya, ininya itu mereka sudah boleh mengkonsumsi itu, tapi memang kita belum bisa dalam kondisi yang ideal itu. Jamu mungkin lebih banyak dikonsumsi oleh orang dewasa, artinya 21 up ya, atau mungkin yang lebih tua dari itu. Anak-anak generasi milenial ini mungkin mereka masih memilih minum-minuman yang kekinian, macam apa sih ini, makanya kita coba kasih beberapa alternatif varian. Misalnya wedang telang itu saya tidak mix dengan jahe, karena jahe identik dengan minuman kekunoan misalnya ya, lah ini tidak kita mix dengan jahe, sehingga biar yang kaum muda ini bisa menerima, oh ini juga minuman kekinian bagi kami, seperti itu. Jadi sebenarnya target pasarnya itu luas sekali, ininya luas, cuman kita belum dalam tahap kondisi yang ideal. Sebenarnya kalau standar pengolahan, dari standar pengolahan semua kami premium Mas, karena kami sudah sertifikasinya sudah ACCP ya, itu standar mutu keamanan pangan internasional, sehingga memang ada SOP yang harus dipenuhi dalam proses produksi ini, sehingga saya katakan ini kami boleh mengklaim bahwa itu produk kami premium, tapi kita bedakan dalam segi kemasan saja sudah dari tampilannya beda. Itu yang membedakan apa ya, mungkin segmen pasarnya menjadi berbeda ya. Ini mungkin masuk ke sini, level ini mungkin ini masuk ke low ya, seperti itu. Tapi kalau untuk standar pengolahannya tetap kami sama. Kita di awal dulu di toko oleh-oleh ya, toko oleh-oleh, karena kemasannya juga untuk oleh-oleh banget. Kemudian ada juga di minimarket, kemudian di resto, kemudian di bandara, kemudian di bandara, kemudian di toko retail modern itu macam salah satu hipermarket skala nasional itu kita sudah masuk ini ya. Kemudian di apotek dengan jangkauan nasional itu juga kita sudah masuk. Dan untuk model pemasarannya sendiri, kami di luar kita mencari partner distributor, kita juga aktif melakukan pameran baik di lokal atau regional dalam negeri maupun sampai ke luar negeri. Sejak awal berdiri mungkin kami sudah beberapa kali ya, beberapa negara yang kita kunjungi untuk pameran secara langsung. Ada Jeddah sampai 2 kali kita di Jeddah, Malaysia 2 kali, Vietnam, kemudian di Thailand pernah, kemudian di Frankfurt, Turki. Jadi memang kita upayanya pengenalan secara langsung maupun online pasti ya. Online sendiri kita ada beberapa sarana promosi. Yang satu kita punya web sendiri Mas, ada web sendiri, dan kita tergabung ke dalam beberapa platform, misalnya Ina Ekspor seperti itu. Dan kita beberapa kali ditemukan calon buyer kita itu dari situ, dari Ina Ekspor maupun dari web kita. Contoh customer kami di Washington DC misalnya, itu menemukan kami di situ. Kemudian kemarin ada inquiry dari Korea Selatan, itu juga bertemu kami di webnya Ina Ekspor. Nah kayak gitu yang kita coba kita bangun ya, kerjasama dengan terutama untuk apa ya, platform-platform yang sudah beredar sampai ke luar negeri seperti itu. Marketplace kita ya, tapi jujur untuk marketplace belum terlalu bagus kendala kami di tempat produksi ini semakin mengetat Mas, makin terasa sempit dengan adanya beberapa fasilitas produksi. Kita ada
pelengkap banyak mesin produksi karena tuntutan kuantitas ya, kita harus menggunakan itu, sehingga kita sekarang kerjasama, ada mitra kami, kita kerjasama dengan pemilik kebun yang nantinya memang kita setting untuk lahan industri, kemudian lahan konservasi juga, kemudian juga ada nanti tempat itu sebagai destinasi wisata herbal DIY. Moga-moga usaha kami ke arah situ nanti bisa lebih cepat dikenal oleh masyarakat umum. Harapan ke depan semakin ingin menjalin kemitraan dengan banyak pihak. Kemudian dalam jangka pendek ini kita sedang mempersiapkan suatu tempat yang bernama destinasi wisata herbal, dan itu akan menjadi PR kami sampai dengan jangka menengah ini. Kemudian ke depan inginnya kemitraan dengan macam mitra-mitra kami agregator di luar negeri itu semoga semakin bagus, karena jujur kita ekspor masih kecil-kecil, belum kontaineran, masih diusahakan, masih selalu diupayakan. Meskipun banyak teman yang bilang kalau ordernya dalam negeri setara 1 kontainer berasa ekspor, tapi kan itu semua menjadi tujuan kami bersama, produk kami bisa dikenal di luar, bisa dinikmati orang luar juga. Ada rencana salah satu perusahaan di negara Eropa yang akan memesan pada kami white label. Ini prosesnya sudah di ACC, tinggal masuk sampel-sampel skala kecil, nanti akan dipertimbangkan masalah kemasan dan sebagainya. Mohon dukungan dan doanya biar nanti segalanya berjalan lancar. Nomor 1 niatnya Mas, untuk kewirausahaan niatnya harus mantap dulu, mantap. Setelah mantap udah jangan nengok-nengok, kendala pasti ada, tahapannya diikuti. Bahwa seorang pengusaha itu yang nomor 1 yang penting produknya harus berkualitas, baik kualitas secara produk, kalau makanan mungkin enak dan sebagainya, kemudian kualitas dari segi kemasan, kualitas dari segi legalitas, kemudian legalitas yang komplit ini akan menjangkau pangsa pasar yang lebih luas. Kemudian setelah pangsa pasar yang lebih luas, ini harus dipertimbangkan untuk kuantitas. Jadi jangan berhenti sampai di satu titik, luruskan niat, kuatkan niat. Kendala pasti ada, tapi pasti insya Allah pasti ada jalan keluar. Itu saja. Ini merek pertama kami, atau brand pertama kami yaitu Den Bagus. Ini sekarang eksklusif distributor di PT Natural Nusantara. Teman-teman bisa akses ke sana untuk produk yang ini plus ini. Ya, Wedang Uwo original, Wedang Uwo serbuk. Ini brand pertama. Kemudian brand yang kedua yaitu Den Ayu. Hampir sama ya tadi ya, Wedang Uwo original. Kemudian kita ada beberapa. Ini juga sama tadi, Wedang Uwo serbuk. Kemudian ini yang isi 10, ini isi 20. Penggemar Den Ayu pasti familiar dengan yang ini bestseller kami. Kemudian berikutnya kita ada produk masih Wedang Uwo juga dengan brand Wedang Uwo yang original. Kemudian ada beberapa produk tipek atau kemasan celupnya Wedang Uwo yang unggulannya teh eukaliptus. Teh eukaliptus ini teh hitam campur dengan daun eukaliptus. Daun eukaliptus tahu kan ketika pandemi hanya mencampur minyak eukaliptus ke dalam teh kan, ngaku ayo. Nah ini kita wujudkan dalam bentuk minuman. Dan ini kami sedang urus legalitasnya ke SFDA untuk pasar Saudi Arabia. Tinggal menunggu nomor registernya, mohon doanya ini. Kemudian ada empon-empon, kemudian ada mengkudu. Ini tentang produk celup Wedangku ya. Semuanya bisa diakses di www.wedangdenayu.co.id. Kemudian kita juga ada produk ini produk serbuk, ini jahe merah ini harga murah meriah.
Kemudian ada juga yang terbaru ini pesanan khusus ke kami, mereknya Jokneh. Ini milik warga kota Jogja, jadi bukan warga Bantul. Ini bisa diakses ke kami juga. Domisili usaha kami di Jalan Imogiri Timur KM 12 di Bulu RT 03 Trimulyo Jetis Bantul. Google Mapnya di Wedangku dan Bagus dan Ayu. Silahkan bisa diakses ke sana atau bisa ke WhatsApp saya 0838 4060 9928.